Semua laki-laki bisa punya masalah seksual. You know, when I hit 50, my body went through a big change, and not for the better. Severe erectile dysfunction shattered my confidence, set me into a depression, and almost ruined my marriage. And believe me, I tried everything. Bahkan orang yang dulunya perkasa pun, pada usia tuanya, bisa punya masalah seksual. Salam sehat bersama saya, Dr. Faidan Manturan. Pada video kali ini kita akan membahas makanan apa yang bisa membantu agar vitalitas Mr. P pada laki-laki berfungsi optimal mulai dari sekarang sampai usia tua nanti. Ya, kenapa? Karena masih banyak ternyata kaum pria yang punya masalah dengan kapasitas Mr. P-nya. Tahu dari mana? Tahu dari data dong. Nah, sebelum saya berbagi dengan Anda data-datanya, izinkan saya menyapa Anda. Assalamualaikum. Namo Buddhaya, Swastiastu, Shalom Haleluya, Beshem Yeshua Hamashiach, salam kebajikan, rahayu. Baik, data apa yang saya mau sampaikan? Pertama adalah data angka kesakitan, prevalensi penyakit. Saya ambil dua saja. Jadi, pertama adalah pada tahun 2023, prevalensi diabetes di Indonesia mencapai 11,7%. Artinya, pria-pria yang punya masalah diabetes ini bakal punya masalah atau mungkin sudah punya masalah dengan Mr. P-nya. Oke, kedua, prevalensi hipertensi di Indonesia 30,8%, agak turun sedikit. Tapi 30% dari pria-pria usia 18 tahun sampai tua 30%-nya punya hipertensi, berarti sudah ada masalah pada pembuluh darahnya yang nantinya bisa bermanifestasi pada masalah vitalitasnya. Baik diabetes atau hipertensi, sebetulnya yang lebih mengancam bukan vitalitas Mr. P-nya pria, tapi nyawanya. Buktinya apa? Buktinya banyak orang meninggal pada usia yang umur muda, umur 40 tahun sudah meninggal, 38 sudah meninggal. Ya, nah kalau misalnya udah keburu meninggal dunia, terus apa yang mau diharapkan gitu kan? Tidak mungkin bisa menikmati aktivitas seks lagi kan begitu. Jadi ini data pertama. Terus data kedua, durasi orgasme wanita menurut Journal of Sex Medicine itu berada di kisaran 12 menit, 12,76 menit sampai 14,06 menit. Rata-rata 13,46 menit. Ya, 13,46 menit. Nah, kemudian durasi orgasme pria menurut International Society of Sexual Medicine itu berada di antara 5-7 menit dengan rata-rata 5,5 menit. Jadi kalau saya ambil rata-ratanya, kalau durasi orgasme wanita itu 13,46 atau 13,5 menit, ya, dan rata-rata orgasme pria itu 5,5 menit, berarti ada sekitar gap 8 menit. Jadi untuk pria supaya bisa memuaskan pasangannya, Anda harus punya kemampuan ereksi 8 menit lebih lama paling tidak, kalau mau pakai angka data-data rata-rata. Tapi untuk yang 10% dan 30% orang yang tanda kutip bermasalah dengan kesehatan ini, yang 11,7% penderita diabetes dan 30% penderita hipertensi, tentu warning banget, bahwa kemungkinan itu akan sulit dilakukan kalau Anda tidak melakukan perubahan, baik dalam pola hidup secara umum maupun dalam hal khususnya pemilihan makanan. Nah, kemudian data ketiga. Data ketiga adalah jumlah perokok aktif di Indonesia tahun 2023 itu ada di kisaran 70-an juta orang. Dari 70 juta orang itu, 7,4%-nya berada di kisaran usia antara 10 sampai 18 tahun. Sekitar 5,2 juta orang. Usia 10 sampai 18 tahun ini kira-kira 20 tahun kemudian, ya, ini bisa sudah mengalami masalah dengan Mr. P-nya. Oke, jadi udah saya kasih lihat dulu masalahnya, Anda bisa identifikasi Anda berada di kondisi yang mana, baru saya bercerita tentang makanan apa yang bisa dikonsumsi untuk membantu kondisi ini. Nah, perlu diingat juga bahwa ketika bicara kemampuan kesehatan seksual pada laki-laki, makanan itu adalah bagian dari pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu makan sehat, olahraga, istirahat yang cukup, pikiran yang sehat, dan aktivitas yang sehat. Pada video ini saya tidak membahas cinta, saya tidak membahas teknik, saya hanya membahas murni masalah kesehatannya. Ya, tidak membahas bagaimana caranya supaya kontrol dan lain sebagainya, tidak. Saya hanya murni kesehatannya,
Dan saya hanya fokus membahas pada makanannya. Nanti kalau untuk membahas latihannya kita bicara pada video yang lain ya. Tentu misalnya kalau untuk latihan aktivitas aerobik untuk kesehatan pembuluh darah, latihan beban untuk kekuatan otot, baik otot panggul maupun otot dada untuk misalnya posisi missionary, atau otot paha untuk meningkatkan hormon testosteron, dan latihan Kegel khusus untuk dasar panggul. Nanti kita bicara pada video yang lain. Tapi sekarang saya mau fokus pada makanan yang membantu supaya Mr. P-nya bisa tahan lama. Nah, saya pakai kategori, ada 5 kategori. Kategori pertama adalah kategori makanan untuk membantu kontrol gula darah. Artinya apa? Jika Anda mau sehat selamanya, mulai saat ini memilih karbohidrat yang sehat. Sumber karbohidrat Anda sebaiknya berasal dari seperti nasi dari beras merah, ubi, singkong, jagung, kacang hijau yang tidak pakai gula pembuatannya ya. Kemudian Anda kalau mau makanan olahan ya Anda misalnya pakai roti gandum ya. Kacang merah juga boleh ya, kacang merah juga boleh. Nanti Anda membuat itu sebagai makanan pokok. Nah, kemudian kenapa harus begini? Supaya gula darah Anda tidak naik terlalu tinggi dan Anda bisa membantu mengontrol gula darah Anda. Dan ingat, Anda hindari gula mie ayam, bubur, nasi, tepung-tepungan, olahan tepung, apalagi tepung yang digoreng, itu sudah dihindari. Ya, ini kita bicara hidup sehat. Nah, kedua adalah antioksidan. Antioksidan yang penting adalah berasal dari buah-buahan yang saya minta makan 3 kali sehari. Kenapa? Karena antioksidan itu membantu mencegah penyumbatan pembuluh darah. Dapat dari mana sumber antioksidan ini? Dari fitokimia yang ada pada tumbuh-tumbuhan. Misalnya makan buah-buahan yang kaya vitamin C, misalnya pepaya, kemudian jambu biji, kemudian juga kiwi. Ini adalah buah-buahan yang sangat kaya vitamin C. Misalnya, buah-buahannya juga boleh kok untuk membantu meningkatkan status antioksidan dalam tubuh Anda. Ini basic, jadi makan buah 3 kali sehari. Kemudian yang ketiga, Anda mengkonsumsi pengencer darah alami, supaya darahnya tidak menggumpal, tekanan darah Anda tidak naik, kualitas darah Anda menjadi prima. Dan ini Anda bisa dapatkan dari lemak sehat dari tumbuh-tumbuhan. Baik dalam bentuk makanan aslinya, seperti alpukat, daging kelapa, atau buah zaitun, atau Anda bisa mengkonsumsi dalam bentuk minyaknya. Minyak VCO, Virgin Coconut Oil, kemudian minyak zaitun, dan minyak alpukat. Anda bisa pilih salah satu. Anda juga bisa menggunakan minyak dari suplementasi minyak ikan, baik omega 3 atau omega 3 dari ikan salmon atau dari udang krill, atau yang kombinasi juga boleh. Nah, kemudian yang keempat adalah vasodilator yang membantu membuka pembuluh darah. Ini dikonsumsi rutin harian. Misalnya yang ada pada semangka, kemudian pada pomegranate atau delima, atau yang ada pada cabai. Saya sebut 3 aja dulu yang gampang ya. Semangka, delima, cabai. Jadi kalau coba Anda bayangin makan cabai, kan mukanya merah tuh, pembuluh darah membuka, yang di arah alat vital laki-laki juga terbuka. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah testosteron booster, makanan yang bisa membantu meningkatkan testosteron secara alami. Yaitu apa? Misalnya jahe merah, jahe kuning, jahe hitam. Kemudian Anda bisa pakai tongkat ali. Kemudian Anda bisa pakai cordyceps, ya. Kemudian Anda bisa pakai tribulus. Anda pilih salah satu ya. Saya hanya sebutkan tadi beberapa makanan alami yang bisa membantu meningkatkan testosteron secara alami. Konsumsi makanan ini, 5 kategori makanan ini sebagai makanan yang Anda konsumsi sehari-hari, barengi dengan kebiasaan olahraga, karena ingat seks itu aktivitas olahraga. Dengan demikian Anda bisa punya peluang buat laki-laki nih, atau kalau yang nonton perempuan, Anda bisa punya peluang agar Mr. P-nya bisa berfungsi dengan baik, dan ini adalah makanan agar Mr. P Anda bisa berfungsi maksimal. Demikian isi video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda. Salam sehat selalu.